Suasana pelajar SPM di sekolah Kisas Klang. Memang pada dasarnya sejak kecil anak-anak Malaysia sebelum mengejar ilmu ataupun sebelum dikasih ilmu itu udah diajarkan soal adab dan juga kesopanan. Macam mana kalau dekat Indonesia? Gila. Astagfirullahaladzim. Asik sih, asik ya. Itu aurat, geng. Dan ini SPM anak sekolah loh, lulusan SMA. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum video ini saya mulai, disclaimer dulu geng ya. Bukan berarti saya memburuk-burukkan ataupun menunjukkan kejelekan di Indonesia. Karena ini ada salah satu perbedaan Gen Z Malaysia dan juga Indonesia. Gen Z itu generasi muda, masa-masa sekolah ataupun masa-masa pelajar mencari ilmu dekat Indonesia dan juga Malaysia. Sekali lagi, bukan berarti ini untuk memburukkan negara saya sendiri ataupun negara Malaysia, tapi kita ambil hal-hal yang positif dan kita buang hal-hal yang buruk. Apabila ini terjadi pada negara kita sendiri yang kurang baik, kita mencontoh hal-hal yang positif dekat negara jiran. Begitupun sebaliknya, biar pay apple to apple. Kayaknya cuma langsung kita simak saja video yang pertama. Anak Malaysia usia 14 tahun jadi embedded programmer bagi sebuah syarikat telekomunikasi satelit swasta. Wah, gila. Honorable Chair, esteemed delegates, bonjour. The Delegate of France believes that education must evolve with the needs of this time, especially in 2025, where informal education shows us its value from digital platforms to experiences and even to community-based activities. While formal education still debatably remains as the backbone of our global development, it is the informal education that reaches the marginalized youth, especially the ones in rural areas, countries facing poverty, and even those who are ignored. As the leading donors of UNICEF and a long-time advocate for children's rights, we are especially concerned in humanitarian crises where basic rights are often overlooked. In this context, it is informal education, basic education itself. France looks forward to strengthen cooperation and increase funding for community-led initiatives and even work with government to create long-lasting solutions. We look forward to working with everyone here today. Merci, thank you. Menuju Indonesia emas atau menuju Indonesia cemas? Halo Sobat Memo, tapi kenyataannya justru memprihatinkan. Di sebuah sekolah dasar, saatnya literasi dan pembentukan karakter kebangsaan yang terdengar bukan lagu nasional atau Mars Perjuangan, melainkan lagu viral ala-ala TikTok Aku Dah Lupa. Apa ini, geng? Oh, Thailand. Tapi kok Indonesia lambangnya? Oh, tahlilan. Dan melakukan tahlilan ini, geng. Apa sih ini? Oh, paham. Macam hantu-hantuan gitu ya. Di Malaysia itu yang ditunjukkan itu bukan karena hanya happy ataupun senang saja, bukan. Karena ini soal pendidikan, Malaysia itu menunjukkan sebuah keberhasilan hasil dari yang telah diajarkan ataupun skill-skill yang dia dapat ketika bersekolah. Sementara di Indonesia, pendidikan ini macam dibuat hanya sebuah kewajiban. Di dalam pendidikan tersebut, di sana ada yang berjoget-joget, ada yang membuat ritual-ritual. Bahkan tadi saya sampai salah baca, saya ingat Thailand, ternyata tahlilan di Indonesia, budaya-budaya di Indonesia.
buat hal macam itu di Indonesia memang sudah hal biasa. Dan saya belum pernah tengok video-video dekat Malaysia yang buat hal macam itu. Anak-anak muda bersekolah yang masih pelajar itu joget-joget buat ritual-ritual yang tak masuk akal dan lain-lainnya. Saya belum pernah menjumpai video-video macam itu dekat Malaysia. Jadi saya tak boleh membuktikan. Kalau ke Indonesia ini sudah hal yang biasa. Sekali lagi saya ucapkan, bukan berarti ini untuk menunjukkan keburukan ataupun menjual keburukan Indonesia, tapi ini adalah sebuah pelajaran di mana budaya-budaya kita yang harus kita perbaiki. Karena ramai orang-orang Indonesia itu yang mengejar pendidikannya dekat Malaysia sampai berkuliah, kuliah ataupun university. Sekarang kita ambil ataupun kita ulas videonya, kita dengarkan dulu videonya, macam mana perbedaan sistem pendidikan university ke Malaysia. Jom langsung kita simak saja videonya. Do you want to take your bottle? Wait for a moment. Hai, aku Hani, master student di Malaysia. And I want to tell you guys, kenapa pilih Malaysia? Pertama, karena kualitas pendidikan yang udah jauh di atas Indonesia. Yap, sekalian boleh banget cek soal perbedaan ranking antar universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia. Di sini nggak ada perbedaan antara kelas reguler maupun internasional, karena semua lecture full ngajar pakai bahasa Inggris. Dan dari sini kita boleh simpulin kalau semua student di Malaysia udah pasti bisa bahasa Inggris. Kedua, karena aku mikir kalau Malaysia itu adalah negara Muslim, so aku nggak perlu khawatir soal makanan halal atau haram di sini. Ketiga, tentu aja karena Malaysia itu deket banget dari Indonesia, jadi nggak perlu worry soal tiket pesawat dan bisa pulang kapan aja kita mau. Ini juga nggak ada peraturan harus pakai baju formal untuk kuliah. Selama kalian pakai baju sopan itu boleh banget masuk kelas. Kan mostly student yang dari Cina kuliah di sini itu malah kaosan dan cuman pakai sendal. Dari pandangan aku, mungkin yang terpenting adalah apa yang kamu pelajari. Sebenarnya banyak banget hal-hal menarik dari Malaysia, apalagi kalau kamu jadi student di sini. Video tersebut menunjukkan bahwasanya nggak ada beza sekolah reguler dan internasional di Malaysia, nggak ada bedanya. Kalau di Indonesia itu jauh berbeda. Kalau reguler itu ya seperti biasa lah ya, bahasa pakai bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Bahkan ramai juga pelajar-pelajar Indonesia itu yang tak boleh berbahasa Inggris. Kalau internasional itu tentunya harus memakai bahasa Inggris. Tapi kalau di Malaysia memang pegangannya itu ataupun rata-rata orang Malaysia itu pelajar-pelajarnya itu pandai berbahasa Inggris. Jadi macam nggak ada bedanya sekolah reguler dan internasional. Dan satu hal yang harus saya ulas, orang orang sana yang mengejar kuliah itu pakai baju seadanya, pakai slipper ataupun pakai sendal itu sudah hal biasa. Yang penting menutupi aurat ataupun berpakaian sopan. Itu yang pada maknanya orang-orang sana itu nggak memandang fisik, tak memandang penampilan, tapi yang difokuskan adalah pelajaran. Kalau di Indonesia dah dibully lah macam itu, geng. Soal penampilan lah, pakai slipper pasti dibully. Tapi kalau di sana nggak ada namanya bully-bulian, karena memang tujuannya itu mencari ilmu, bukan mencari gengsi. Video berikutnya ini lagi panas, geng. Lagi panas-panasnya seorang wanita pelajar Indonesia yang mengejar pendidikan dekat University Malaysia mengutarakan sebuah ayat cerita pahit di Indonesia. Seorang pelajar mengejar pendidikan sampai ke S2. Kita tengok dulu videonya. Kemarin lihat video ini, dan ini adalah realita pahit tinggal di Indonesia. Orang tinggi-tinggi kuliah sampai S2 atau master, tapi end up jadi ojol. Sebenarnya bukan mendiskreditkan profesi ojolnya, karena itu sah-sah aja dan halal. Tapi ini adalah fenomena underemployment. Karena sebenarnya kita punya kapasitas yang lebih tinggi, tapi end up kerja tidak sesuai dengan kapasitas kita. Orang S2 mungkin sebenarnya bisa kerja jadi akademisi atau jadi expert di bidangnya. Tapi karena nggak dapat pekerjaan, jadinya end up kerja jadi ojol.
karena butuh makan dan cari uang untuk hidup. Kalau protes salah pemerintah, nanti katanya kok pemerintah mulu yang salah. Tapi kalau mau nyalahin diri sendiri juga udah ikhtiar sampai S2, masa kita yang salah? Makanya jangan heran kalau orang Indonesia yang udah ada kesempatan kuliah atau kerja di luar negeri enggan balik ke Indonesia karena mereka malas dihadapin sama realita yang kayak gitu. Hal mungkin orang-orang inilah yang akan menyelamatkan Indonesia, tapi karena gak ada kesempatannya, gak dihargain, jadi ya buat apa? Jujur cukup miris dan sedih ngelihat videonya gitu ya, dan ngelihat realita ini. Tapi ya gak bisa ngapa-ngapain juga, jadi let's pray aja lah for Indonesia. Jadi memang macam tak ada bedanya ya, orang yang bersekolah mengejar pendidikan sama orang yang tak ada pendidikannya. Karena sama-sama bekerja yang tanpa ada kaitannya dengan sebuah pendidikan. Ya kita memang tak boleh menyalahkan pekerjaan seorang ojol ke kuli sawit ke apa, semuanya itu kerjanya baik, janji kita tak mencuri, tak merugikan orang lain, itu nggak apa-apa, yang penting halal kan. Cuman ya buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau macam itu. Dan pada faktanya pun ramai kawan-kawan saya ketika saya itu bekerja di Malaysia, kerja di perkebunan kelapa sawit, itu yang sudah menjadi sarjana, ada yang S1, S2, itu lebih memilih bekerja di Malaysia. Pekerja sawit, kuli sawit geng di Malaysia, bukan. Coba bayangkan. Tapi kalau di Malaysia, kalau mempunyai gelar, mempunyai pendidikan yang tinggi, itu otomatis mendapatkan kedudukan yang layak, selayaknya apa yang dia kejar selama pendidikan, ataupun selayaknya skill yang dia orang punya. Itu kalau di Malaysia. Nah, video berikutnya ini ada salah satu, jangan koyak dulu. Ini ada salah satu seorang YouTuber Indonesia yang bernama Adam PRP. Ini orang Indonesia, tapi selalu mengulas Malaysia. Dan kali ini pembahasan dia orang ini menurut saya cukup panas, tapi elok kalau kita tengok, sebab banyak poin-poin positif, banyak pelajaran-pelajaran dari video reaksinya Adam PRP tersebut, yang bertajuk kenapa pelajar Malaysia begitu beradab. Nah, ini mungkin soal SPM ataupun kelulusan, budaya-budaya kelulusan sekolah di Indonesia dan juga Malaysia. Mungkin ini ada kaitannya dengan cuplikan di video saya yang paling awal tadi. Saya pun juga penasaran karena saya pun juga belum tengok. Alangkah baiknya kita tengok saja bersama-sama. Di Malaysia Guys, gue tahu ini bakal rame banget. Makanya sebelum mulai videonya, di sini gue mau disclaimer dulu. Disclaimer juga ya. Di sini gue gak ada maksud untuk menjelekkan suatu negara, apalagi negara gue sendiri. Gue lahir di Indonesia, gue besar di Indonesia, gue mencari rezeki di Indonesia. Ya kali gue mau menjelekkan negara sendiri. So, alasan video ini dibuat untuk dijadikan pelajaran aja buat kita. Terlebih tentang budaya kelulusan yang saat ini banyak terjadi di Indonesia dan berbeda dengan di Malaysia. Gak ada yang salah sebetulnya. Itu soal budaya. Setiap negara punya budaya masing-masing. Tapi di sini kita sebagai warga Indonesia, kita coba berlapang dada, kita coba adopsi hal-hal baik yang sudah Malaysia terapkan kepada para pelajar-pelajar di sana. Kita terapkan juga di negara kita gitu. Karena ini budayanya tuh menurut aku sangat jauh banget berbeda, guys. Jadi di sini gue tuh bakal reaction perbedaan budaya kelulusan anak-anak sekolah, entah itu SMP, SMA, SD di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ingat, di sini gue gak menyebutkan semua sekolah di Indonesia. Beberapa aja. Ada juga sekolah-sekolah di Indonesia yang melakukan hal yang sama seperti di Malaysia. Tapi kebanyakan tidak seperti itu sih. Ini sekolah di Malaysia, guys. Dimana mereka tuh katanya sedang melakukan syukuran atau sujud syukur setelah mereka dinyatakan lulus atau selesai SPM gitu, mereka serentak melakukan sujud syukur yang dipandu oleh satu orang. Dan ini sangat luar biasa banget menurut gua. Dengan sangat sopan, dengan penuh adab mereka melakukan ini. Wow. Gak ada satupun siswa yang menolak untuk tidak melakukannya. Mereka langsung mengucapkan terima kasih kepada gurunya.
meminta maaf juga. Wow. Kalau boleh tahu ini Sayang sekolah mana ya. guys? Ini setelannya sekolah mana nih? Dan sekarang aku pengen tanya, apakah ini tuh berlaku untuk semua sekolah di Malaysia, terutama sekolah muslim, dan mungkin yang non muslim melakukan syukuran juga tapi dengan cara berbeda gitu. Ini keren banget. Ini perlu kita adopsi guys di Indonesia. Hal-hal seperti ini yang pengen aku sampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa di Malaysia itu seberadab ini loh gitu. Mereka mensyukuri setiap proses belajar yang telah mereka lalui. Sekarang kita lihat di Indonesia. Asik juga musiknya ya. Aku mute karena ini bakal copyright. Kalian lihat di sini mereka sedang merayakan kelulusan. Seru sih guys, memang seru sih, dan gak ada salah juga mungkin ya budaya seperti ini. Oh, sampai sewa Kalian bisa lihat mereka pompa, semua pakai geng. kerudung di sini. Artinya itu kebanyakan masyarakat muslim. Suatu hal yang berbeda banget kan. Mereka sampai menyewa pemadam kebakaran untuk melakukan pesta kayak ya syukuran happy gitu. Ini gak salah sih. Ini soal perbedaan budaya ya. Ya tadi seperti yang aku bilang, tiap negara punya budaya berbeda. Tapi bisa gak budayanya itu yang baik? Ini juga di Malaysia nih. Tak tahan air mata peluk ibu saat nama dipanggil sebagai pelajar cemerlang 7A SPM. Berarti nilainya 77 di 7 mata pelajaran kah? Oh nangis. Oh, Wow. alhamdulillah. Oh my god. Oh dia langsung peluk ibunya. Lagu sedih pula ya. Wow. Wah, sujud geng. Oh shit man. Dia dapat semua katanya. Dan apakah di Malaysia itu sama orang tua kalau kelulusan gitu kah? Seru ya. Aduh gue berkaca-kaca nontonnya. Ini juga video di Malaysia. Ini tuh kayak gini kah guys? Apa sih hasil SPM-nya tuh dibuka bareng-bareng depan cikgu ya, guru ya. Depan gurunya gitu kah? Ini tuh dia lagi Terbuka, buka, ya? nanti dibuka ini tuh lihat. Terus kayak Apa teriak, ini? ini hasil 7A tadi mungkin ya, nilai-nilai yang A semua nih ini mungkin. Wow, jadi kita tuh disaksikan semua orang dong. Memang terbuka ya. Tapi gue salpok sama setelan mereka, lihat mereka pakai baju Melayu kah? Kayak baju-baju adat. Mengangkat Lihat. budaya mungkin. Gak ada coret menyoret teman di sini. Dia support, videoin, saling mendoakan. Keren sih. Oh, Indonesia nih guys. Look at that. Asik ya, memang asik. Tapi ya Gue gak tahu ini sekolah mana guys. Jadi mereka melakukan kayak pesta malam-malam gitu tuh, lihat. kalau salah di Bali itu. Rame-rame, joget-joget gitu. Dan memang budaya seperti ini tuh banyak tahu guys di Indonesia. Makanya aku reaction gitu karena memang aku sering melihat lewat di FYP gitu. Yang di Malaysia nih. Wow, Malaysia kah itu? koko-koko semua nih. Ini kayak lagi pembagian apa guys? Menjalan rapot mungkin ya. Wow, look at that. Ini pelajar Malaysia kah? Singapura mungkin. Macam Malaysia Editor juga. gue gak benar nih. Ini Malaysia apa Singapura guys? Tapi gue suka baju mereka ya. Mereka pakai dasi kayak Diulang-ulang lagi. Asik ya. B. Ini B di mana sih? Gue gak tahu.
Mereka cuman kayak selebrasinya kayak sederhana gitu ya, kayak cuman ya udah gitu. Karena Iya, itu kelulusan biasa. SMA doang guys, nggak terlalu penting-penting amat. Ini di Wah, Indonesia nih, Konoha sekarang ini, lagi guys. musim kayak gini-gini. Iya, lagi tren ini di Indonesia. Wow. Wah, serius banget buatnya ya. Ini oke sih menurut gue, yang kayak gak kayak Tapi joget-joget dadanya gitu. pakaiannya ketat masalahnya, Bang. Wow, so beautiful. Berarti ini niat banget ya, sampai malam mereka bikin kayak ginian, dan itu bener-bener effort banget tahu. Lihat kayak orang-orangnya, lihat ini tuh duduk di kursi semua, dan mereka tentunya menyiapkan kursinya semuanya. Ah, yang kayak gini sih gue suka ya, yang kayak transisi it's okay sih. Tapi yang kayak party-partian, joget-jogetan yang kayak sampai malam-malam Kita baca gitu, komentarnya, kurang, geng, sambil kurang sih baca ya. menurut gue tuh. Kayak aduh, mending gak usah deh gitu, bener gak sih? Kenapa gak siang aja? Ini anak-anak SD guys, mereka melakukan sujud syukur. Indonesia kah? Ini lebih terpuji sih menurut gue, anak-anak SD. Ini SD guys, soalnya merah putih tuh, putih merah. Mereka melakukan sujud syukur secara serentak gitu. Keren sih. Dan ini di mana tuh? Kayak gini guys, di Malaysia tuh, mereka tuh dipanggil satu-satu gitu, bener kah? Terus kayak suruh tanda tangan dulu untuk tanda kehadiran, terus langsung di nanti awak buat video kat dia dan mereka tuh suruh pakai baju Melayu semua kah kalau ambilan kayak hasil SPM. Tahniah. Tania, wih. Apa tuh artinya guys? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kok ini ada 9? Ini ada 9 nih mata pelajarannya, cuman satu doang yang C. Ini semuanya A. Oh my god, A plus malah. Wow, cemerlang tertinggi katanya. Dan guys, gue pengen tahu kalau misalkan kalian dapat nilai E gitu, kayak gini-gini nih, E semua gitu nilai-nilainya. Nah itu tuh gimana guys? Apakah berpengaruh untuk nanti kalian progres ke depannya, kayak untuk masuk university terkenal kah? Apakah gimana? Oh, itu guys? pasti ada. Tuh kayak bener-bener excitednya yang banget gitu ya. Pasti excited sih karena nilainya bagus. Cuman itu kayak mereka tuh kayak bener-bener ini gue dapat ini gitu. Apakah bakalan ini berlaku untuk masuk university? Apakah kalian dapat beasiswa atau gimana? Coba komen, gue pengen tahu. Selama 8 tahun saya bekerja di Malaysia, sekalipun saya nggak pernah nampak ataupun melihat pelajar-pelajar Malaysia yang menyewa bomba, lepas itu berjoget-joget, itu saya nggak pernah, memang sekalipun saya nggak pernah nampak di sana. Tapi saya dengar-dengar, entah ini benar atau enggak ya, dengar-dengar orang Malaysia, kata orang Malaysia, hal macam itu memang diharamkan di Malaysia. Karena menurut orang-orang Malaysia sana, menyewa bomba itu juga memerlukan biaya. Bukannya orang Malaysia tak mampu menyewa bomba, tapi dia memang tak nak. Itu hal-hal yang sangat membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya. Selain itu juga memandang keamanan dan juga kenyamanan. Karena tadi kita tengok video dari Indonesia ya, buat hal macam itu sampai malam-malam. Sementara itu laki, perempuan sama semuanya bercampur. Takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tak semuanya orang Malaysia itu suci, dan tak semuanya orang Indonesia itu buruk namanya orang, apalagi sesama lawan jenis. Takutnya nanti kita tergoda dengan orang ketiga ataupun setan. Jadi orang Malaysia itu lebih waspada dengan hal-hal macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar pelajar-pelajar Malaysia apabila dibuat benda macam di Indonesia, saya rasa tak nak. Karena kenapa? Memang didikan dari kecil, dari orang tuanya itu sudah diajarkan semaksimal mungkin tentang adab, kesopanan, dan juga tak merugikan orang lain. Setahu saya seperti itu ya.
Dan saya juga tak cakap Malaysia itu terlalu baik, bukan. Semua negara itu pasti ada yang baik, pasti ada yang kurang baik. Tapi dalam hal ini banyak hal-hal positif dari negara jiran kita, Malaysia, yang harus kita terapkan di Indonesia. Masih banyak budaya-budaya Indonesia yang harus kita rubah ataupun kita perbaiki lah, jangan dihapus, karena kalau dihapus ada yang koyak juga. Kita perbaiki agar lebih sopan, lebih beradab, tak membebankan orang tua karena biaya budaya-budaya di sekolah hal macam itu dan lain-lainnya. Itu ya saran saya. Jadi sedikit pun saya nggak ada niatan untuk menjual kemiskinan ataupun menunjukkan keburukan di Indonesia, tapi alangkah baiknya kita saling belajar, saling melengkapi, di mana kita ataupun apa yang kita perbaiki dari budaya kita dan apa yang positif di negara orang lain kita boleh terapkan di negara kita. Itu saja sih ya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.